spaceship of some kind. Miracle Guy? Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film fantasi dan superhero berjudul We Can Be Heroes yang dirilis pada tahun 2020. Jadi adik-adik dan om-om, film ini menceritakan tentang perjuangan sekelompok bocil super untuk menyelamatkan planetnya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Di suatu dimensi jauh di sana, terdapat sebuah planet yang diselimuti oleh bahaya. Namun ada satu hal yang selalu mereka andalkan, yaitu tim herois yang tak pernah gagal menjalankan tugasnya. Di suatu hari, seorang hero dengan julukan sebagai Miracle Guy mendapat tugas untuk mengecek sebuah satelit yang hancur. Dan saat Miracle Guy mengeceknya, ia mengetahui bahwa satelit tersebut dihancurkan sesuatu. Tak lama kemudian, pesawat asing muncul. Awalnya Miracle Guy mengira hanya segelintir pesawat, tetapi ternyata satu armada penuh sudah bersiap untuk berperang. Akibatnya, Miracle Guy tumbang dan dari sinilah kejatuhan para herois dimulai. This was the day, all of them. Scene kemudian berpindah ke suatu hari, di mana seorang anak bernama Missy hidup dengan bapaknya bernama Marcus yang merupakan mantan pemimpin herois. Meski Missy anak dari seorang herois, ia tidak mempunyai kekuatan super seperti ayahnya. Sementara Marcus yang melihat berita kegagalan Miracle Guy mulai cemas, tetapi Missy mengingatkan ayahnya tentang janjinya untuk tidak kembali menjadi seorang herois. Because a deal is a deal. Sesaat setelah Marcus mengantar Missy pergi sekolah, rasa kekhawatirannya semakin besar saat ia melihat jumlah pesawat asing yang terdeteksi di radar. Beberapa saat kemudian, Marcus pun tiba di kantor herois. Di sana Marcus bekerja sebagai pegawai kantoran biasa yang dipimpin oleh seorang direktur bernama Granada. Awalnya, Granada ingin mengutus beberapa herois perihal masalah pesawat asing. Namun, Marcus mengatakan bahwa pesawat yang terdeteksi radar ibarat sebuah mata tombak yang bertugas sebagai pengintai. Dan saat Marcus memperkecil radar mereka, dikejutkanlah dengan banyaknya pesawat asing di belakangnya. Mengetahui hal itu, Granada pun segera meminta untuk menghubungi presiden, karena hanya presidenlah yang bisa mengizinkan semua hero untuk bertugas, tak terkecuali dengan Marcus. Meskipun Marcus menolak, namun karena desakan Granada, akhirnya Marcus pun kembali menjadi seorang herois. Time to be a heroic again. Di tempat lain, Missy dijemput paksa dari pihak herois untuk ikut dengannya. Di tengah perjalanan, Missy dihubungi bapaknya lewat gelang komunikasi. Marcus hanya ingin memastikan Missy dibawa ke markas herois. Sesampainya Missy di markas herois, Granada menjelaskan bahwa Missy akan tinggal di bunker bawah tanah bersama dengan anak para herois lainnya. Sementara para herois berperang melawan alien. Hal itu karena Granada tidak ingin para herois jatuh ke tangan musuh, bahkan jika Missy tidak mempunyai kekuatan sekaligus. Tak lama, Missy pun tiba di bunker, di mana semua anak para herois sudah berada di tempat tersebut. Namun setelah Granada pergi, para bocil itu mulai bermain dengan kekuatannya masing-masing. Di tengah mereka sibuk bermain, perhatian Missy tertuju dengan kekuatan super dari bocil kematian bernama Guppy. Tak lama seorang bocah bernama Wells mengenalkan dirinya sebagai seorang ahli komputer. Noodles dengan kekuatan mulur yang ikut bergabung juga dikenalkan kepada Missy. Kemudian Ojo, seorang ahli menggambar yang berkomunikasi lewat gambar yang ia buat. Karena merasa penasaran, Missy pun meminta Ojo untuk memperlihatkan gambarnya.
Di dalam gambar yang Ojo buat, Missy melihat seorang anak yang berdiri di atas kursi, bola yang pecah karena noodles, dan Missy yang berdiri di depan kelas. Melihat gambar tersebut, Missy pun bingung kenapa Ojo menggambar dirinya berdiri di depan kelas. Melihat para bocil berkumpul, Acapella juga mengenalkan dirinya yang merupakan seorang ahli nembang. Dengan suara yang Acapella miliki, ia bisa bernyanyi sangat rendah hingga sangat tinggi, sampai tingkat ultrasonik yang hanya bisa didengar oleh seekor anjing. Tak hanya itu saja, suara Capella yang sangat rendah bisa memanipulasi gravitasi untuk membuat benda melayang. Di saat itu juga, seorang bocah berdiri di atas kursi mirip seperti yang Ojo gambar. Setelah pertunjukan berakhir, Wells kembali mengenalkan dengan seorang anak dari Blinding Fast bernama Slomo. Saking cepatnya, ia bergerak, Slomo ini terjebak di warp waktu yang membuat gerakan Slomo menjadi slow motion. Selanjutnya, Facemaker. Sesuai namanya, Facemaker ini mampu mengubah wajahnya menjadi siapapun, termasuk Noodles. Melihat wajahnya ditirukan, Noodle pun kesal dan menghancurkan sebuah meja. Untuk menangani kekacauan tersebut, Wells meminta bantuan Rewin yang bisa mengulang waktu beberapa detik yang lalu. Dengan bantuan Rewin, ia mengubah meja menjadi bola dan lagi-lagi kejadian itu mirip seperti apa yang Ojo gambarkan. Dan untuk Rewin sendiri, ia mempunyai saudara kembar bernama Fast Forward yang mampu mempercepat waktu beberapa detik. Crazy, right? Semua bocil tersebut dipimpin oleh Wilcard yang mempunyai kekuatan berbagai elemen. Namun karena Wilcard sering oleng, kekuatan yang ia keluarkan menjadi random. Dan terakhir, seorang bocil kematian bernama Guppy, anak dari Shark Boy dan Lava Girl. Alih-alih mengendalikan lava, Guppy ini malah mengendalikan air ditambah kekuatan seekor hiu. Namun Guppy membutuhkan air agar kekuatannya bisa bekerja. Setelah semua mengenalkan diri, giliran Missy yang menjelaskan bahwa ia tidak memiliki kekuatan super. Meski Missy sempat direndahkan, Wilcard, ia tidak peduli dan lebih menonton berita mengenai perlawanan para herois. Semua herois pun berkumpul, mulai dari Shark Boy, Lava Girl, dan yang lainnya untuk melawan para alien. Namun karena tidak ada koordinasi, satu persatu para herois pun mulai ditangkap. Bahkan, di tengah herois yang tertangkap, para hero lainnya tersisa malah ribut sendiri dan membuat suasana semakin kacau. Hingga akhirnya hanya menyisakan Mercus seorang diri. Sebelum Mercus tertangkap, ia menghubungi Missy untuk meminta maaf karena melanggar janjinya. Tetapi Mercus harus tetap melakukannya karena ternyata ia seorang pemimpin. Heroic and a good leader. Dan setelah semua heroes tertangkap, Presiden menghubungi semua penduduk bahwa ia menerima pesan dari para alien. Dalam pesan tersebut, komandan tertinggi alien memberikan waktu 3 jam untuk para manusia melakukan peralihan. Jika menolak, maka para alien akan menghancurkan planet tersebut. God save us all. Tak berselang lama, pesan dari Granada muncul untuk memberitahukan bahwa para bocah harus dikarantina untuk tetap aman. Dan setelah mendengar pesan tersebut, para bocil semakin ribut sampai akhirnya Missy menyarankan untuk keluar dari bunker tersebut karena alien akan segera muncul. Awalnya, Wilcard tidak ingin mempercayai Missy yang tidak mempunyai kekuatan. Namun setelah Missy menjelaskan mengenai gambar yang Ojo buat, Missy menyadari bahwa sebenarnya apa yang Ojo gambar merupakan kejadian yang akan terjadi 5 menit ke depan. Dan yang Ojo gambar selanjutnya adalah saat alien datang melalui lubang ventilasi. She's right. Mendengar penjelasan Missy yang masuk akal, akhirnya para bocil pun sepakat untuk keluar dari bunker itu. Mereka pun memulai rencananya dengan memancing para penjaga masuk ke dalam bunker.
Singkat cerita, Missy dan yang lainnya berhasil merebut ID card para penjaga, tetapi salah satu penjaga berhasil menekan alarm yang membuat pintu bunker otomatis terkunci. Tak lama, sebuah tentakel muncul dari lubang ventilasi dan menangkap Wilcard. Meski begitu, Missy tetap tenang karena ia mempunyai kartu rahasia berupa Rewin yang mempunyai kekuatan mengembalikan waktu. Dengan kekuatan tersebut, Missy dan para bocil pun berhasil lolos dari bunker. Sayangnya, sesaat setelah keluar dari bunker, Missy menabrak granada. Karena kejadian tersebutlah, Missy dan para bocil mulai dikejar para penjaga. Kali ini, Missy menggunakan kekuatan akapela untuk menyanyi dengan nada rendah. Dengan gelombang suara yang akapela keluarkan, para penjaga pun mulai melayang membentuk anak tangga yang digunakan para bocil untuk melarikan diri. Akhirnya mereka pun berhasil keluar dari markas Heroes dengan menggunakan train. Untuk menghindari para penjaga yang menghadang, akapela sekali lagi bernyanyi dengan nada rendah untuk menerbangkan train. Namun, train yang mereka tumpaki hanya bisa bergerak lurus. Oleh karena itu, Noodles menggunakan kekuatannya untuk menghindari train yang akan menabrak gedung. Akhirnya, Missy dan para bocil berhasil lolos dari para penjaga. Beberapa saat kemudian, akapela mulai kehabisan suara. Mengetahui hal itu, Missy segera meminta akapela untuk mengarahkan tren itu ke suatu tempat. Para bocil yang lain pun menyoraki akapela untuk menyemangatinya. Namun di tengah para bocil yang ribut, akapela tiba-tiba berhenti bernyanyi untuk meminta permen. Akibatnya tren yang mereka tumpaki langsung nyungsep. Beruntungnya, mereka semua berhasil selamat dan tiba di depan rumah nenek Missy yang merupakan mantan pelatih hero. Di sana, Missy meminta tempat pelindungan kepada neneknya. Namun neneknya mempunyai rencana lain, yaitu untuk melatih para bocil tersebut dan memberikan perlawanan kepada alien. Sementara itu di markas Heroes, Granada berhasil menemukan sebuah sinyal dari gelang komunikasi milik Missy. Di sisi lain, nenek Missy menjelaskan bahwa para bocil harus menjadi herois untuk menyelamatkan bumi dan menyelamatkan para herois. Sebelum latihan dimulai, nenek Missy menunjuk cucunya sebagai leader. Meski Wilcard menawarkan dirinya, namun nenek Missy lebih percaya dengan cucunya. Wiggly, but I'm the leader. That's spooky. Latihan pun dimulai untuk melatih kekompakan para bocil dan Missy sebagai leadernya. Awalnya pelatihan berjalan lancar dengan Missy sebagai leader. Namun hal itu tidak berlangsung lama saat Guppy mulai menggila dengan kekuatan hiu. Guppy, stay calm! Untuk mengendalikan situasi, Missy pun segera memerintahkan Guppy untuk meditasi. Di saat yang sama, Slow-mo yang ikut latihan juga harus terpental karena gerakan yang terlalu slow motion. Akibatnya, Missy pun kebingungan untuk menentukan siapa yang menangkap Slow-mo. Hingga akhirnya, latihan pun menjadi kacau. Sementara anaknya melatih kerjasama, para heroes saling ribut karena hal gak jelas. Sedang Mercus sebagai pemimpin juga kebingungan harus bertindak apa. Tak berselang lama, sebuah drone muncul untuk menyampaikan pesan dari presiden dengan mengatakan bahwa anak-anak dari para herois menghilang dari markas. It's about your children. Di sisi lain, saat para bocil melanjutkan latihan, Missy segera putus asa karena menganggap ia tidak berguna. Melihat cucunya yang murung, nenek Missy pun mengatakan bahwa Missy mirip ibunya. Meski Missy manusia normal, Missy mempunyai kekuatan untuk memimpin para herois untuk bekerja sama. I'm without your mother. Di tengah mereka mendongeng, Wells memberitahukan bahwa anak buah Granada sudah tiba di tempat tersebut. Dan setelah mendengar ucapan neneknya, akhirnya Missy pun memutuskan untuk menjadi seorang leader demi menyelamatkan dunia. Melihat cucunya yang kembali semangat, nenek Missy pun menyediakan jalan rahasia. Sedang nenek Missy mencoba menahan anak buah Granada. Tetapi sesaat setelah Missy pergi, sosok alien berhasil menangkap nenek Missy.
Sementara itu, setelah melewati jalan rahasia, Missy dan para bocil tiba di sebuah lorong. Missy kemudian meminjam notepad milik Ojo untuk menerangi jalan. Dan saat Missy melihat gambar yang Ojo buat, ia menyadari sesuatu dan mempunyai rencana dari gambar tersebut. I have a plan. Beberapa saat kemudian, Missy dan para bocil keluar dari terowongan. Kemudian Missy menjelaskan rencananya kepada Wilcard. Untuk terlihat keren di depan teman-temannya, ia mewakili Missy untuk memberitahukan rencananya, di mana Wilcard menunjukkan gambar Ojo yang menunjukkan pesawat milik alien terdekat. Dengan menggunakan kapal tersebut, mereka pun bisa menyusup ke markas alien dan menyelamatkan para herois. Let's go. Dan setelah semua itu, mereka pun mulai mendekati pesawat alien. Sayangnya, gerakan slow-mo yang lambat membuat ia tertinggal. Karena hal itulah, para alien menyadari keberadaan para bocil. Dan karena mereka tak kuat melihat slow-mo, Nautilus pun memutuskan segera menariknya. Akhirnya, mereka pun berhasil lolos dan tiba di markas para alien. Meskipun begitu, mereka tidak mempunyai cara menemukan para herois karena markas alien yang terlalu luas. Sampai akhirnya, Wells menyadari alasan Granada bisa menemukan para bocil dengan mudah. Dan hal yang paling mencurigakan adalah gelang komunikasi milik Missy yang digunakan sebagai pelacak. Dari gelang tersebutlah, Wells mempunyai ide untuk membalikkan sinyal untuk bisa menemukan Marcus yang menggunakan gelang yang sama. Dengan mengotak-atik gelang tersebut, Wells pun berhasil menemukan tempat di mana para herois ditahan. Di tengah perjalanan menuju ke tempat herois ditahan, mereka dihadang oleh serangan para tentakel. Dengan bantuan akapela, mereka pun berhasil lolos dan tiba di sebuah ruangan di mana sebuah piramida berada. Tak lama, Presiden ditemani pengawalnya muncul dengan menunjuk piramid sebagai tempat persembunyiannya. Sedang para bocil yang mendengar hal ini mengira bahwa di dalam piramida merupakan tempat persembunyian para alien. Dengan mengirim piramida itu, para alien bisa dengan mudah menginvasi manusia. Dan sekarang hanya 1 jam tersisa sebelum masa peralihan dimulai. Oleh karena itu, para bocil bergegas menghentikan pengiriman tersebut. Tetapi sayangnya, mereka semua sudah dicegat oleh Granada beserta anak buahnya. Mengira bahwa mereka akan ditangkap, Granada malah memberikan pujian dengan kepemimpinan Missy dan kekuatan super para bocil. Berkat mereka, Granada bisa masuk ke dalam markas alien. Namun sayangnya, semua itu hanya sandiwara saat Well mendeteksi bahwa tanda vital Granada berbeda. Ditambah dengan gambar yang ditunjukkan Ojo membuat Missy semakin yakin bahwa Granada adalah seorang alien. Tak lama, Presiden pun muncul dengan mengatakan untuk mengakhiri sandiwara tersebut. Setelah identitas Granada dan Presiden terungkap, mereka pun berhasil ditangkap dan dikurung di sebuah ruangan. Untuk mencegah para bocil kembali lolos, Granada merebut botol air milik Guppy, dan setelah mereka terkurung, Missy pun kebingungan dengan apa yang harus dilakukannya. Sementara Wilcard menyalahkan Missy karena kepemimpinannya membuat mereka tertangkap. Sedangkan Guppy yang mencoba mendobrak pintu ruangan tak bisa berbuat apa-apa. Mengetahui hal itu, Missy pun mempunyai sebuah rencana di mana ia menyerah untuk lolos dari tempat tersebut. Dan dengan memberikan sebuah kode kepada Wells, Wells pun menyadari rencana Missy. Kemudian Wells menambahkan cerita sedih yang membuat para bocil mulai menangis. Akhirnya, Guppy pun menyadari rencana Missy dan mulai mengumpulkan air mata untuk digunakan Guppy guna mereplika kunci ruangan. Making a key. Sementara itu, para herois yang tak punya harapan berhasil menemukan sedikit harapan dengan meretas CCTV pesawat. Dan saat mereka menyetelnya, mereka melihat anak-anak mereka berada di pesawat tersebut. Us? Are you nuts? Di sisi lain, pertengkaran mulai terjadi saat Wilcard menolak perintah Missy untuk menghentikan peluncuran piramida. Wilcard merasa muak dengan kepemimpinan Missy karena terus berakhir sial.
Akhirnya Wilcard pun memisahkan diri untuk menemukan kedua orang tuanya dengan mengajak Facemaker. Sementara Wells ingin melanjutkan rencana untuk menghentikan para alien. Ia menganggap bisa menghentikan peluncuran piramida dengan sangat mudah, mengingat pesawat dan mekanisme ruangan sangat mudah diatasi seolah-olah dirancang untuk anak-anak. Mendengar hal itu, misi pun memutuskan melanjutkan rencananya untuk menghentikan peluncuran piramida. Di sisi lain, Wilcard mulai kebingungan untuk menemukan jalan menuju tempat para herois. Karena hal itulah, Facemaker mulai menanyakan keputusan Wilcard. Dan akhirnya, mereka berdua pun bertengkar serta memisahkan diri. Sedangkan Granada yang melihat kejadian ini memutuskan untuk menangkap Wilcard terlebih dahulu untuk mencegahnya mengeluarkan kekuatan random yang bisa menghancurkan rencananya. Let's go. Sementara itu, sebelum misi tiba di tempat piramida, mereka sudah dihadang para alien. Dengan komando yang misi berikan, serangan dimulai dengan nyanyian akapela, dilanjut dengan slow-mo, sedangkan Guppy sibuk meditasi karena ia takut menggila. Melihat hal itu, misi pun membiarkan Guppy untuk menggila, dan Guppy pun dengan senang hati melakukannya. Meski misi dan para bocil berhasil mengalahkan para alien tersebut kembali bangkit dengan menangkap para bocil. Di sisi lain, Wilcard yang tersesat juga berakhir tertangkap Granada. Nice try, kid. Sementara itu, dengan gabungan antara Rewind dan Forward, mereka berdua berhasil mengubah yang tadinya ditangkap menjadi menangkap para alien. Dan setelah pertarungan usai, misi dan yang lainnya pun bergegas menuju ke piramid. Tetapi sayangnya, piramid tersebut tiba-tiba dilindungi sebuah medan gaya. Rupa-rupanya selama ini Ojo lah yang menjadi mata-mata untuk para alien. Ojo juga menganggap bahwa ia telah menang, namun sayangnya misi memberitahukan bahwa Wilcard sebenarnya tidak pernah tertangkap. Hey, Wildcard, old buddy. I sure am. Yang ditangkap Granada adalah Facemaker, dan Wilcard yang asli sudah berada di ruang kontrol. Go to the control center. Now! Dari awal, misi juga sudah mengetahui bahwa Ojo adalah alien saat mereka tiba di terowongan. Semua itu, misi sengaja sembunyikan dari teman-temannya untuk bisa menipu para alien. Dan dengan Wilcard yang berada di ruang kontrol, ia pun berhasil membuka piramid yang terkunci. Namun, waktu tersisa untuk masa peralihan tersisa 2 menit. Dan Ojo memperburuk situasi tersebut dengan mengeluarkan beberapa monster dari gambarnya. Sementara itu, Granada yang tiba di ruang kontrol menghadapi Wilcard yang sudah bisa mengontrol kekuatannya. Singkat cerita, Wilcard berhasil mengalahkan Granada beserta anak buahnya. Sementara misi dan sisanya juga berhasil menyingkirkan monster yang digambar oleh Ojo. Untuk membuka piramid, Well pun sudah menyiapkan sebuah kunci. Namun saat mereka akan mengaktifkannya, kunci itu sempat terjatuh. Misi yang melihat hal ini pun memerintahkan Noodles untuk mengambilnya. Tetapi sayangnya, kekuatan mulur milik Noodles tidak cukup untuk menggapai kunci tersebut. Akhirnya, Slow-mo pun bisa menunjukkan kegunaannya dengan terjun ke dasar jurang. Saking lambatnya, gerakan Slow-mo bahkan saat ia terjatuh, gerakan diperlambat. Dan dengan bantuan Wilcard, mereka pun berhasil mendapatkan kembali kunci tersebut. Sesaat setelah para bocil berhasil menghentikan waktu peralihan, tiba-tiba piramid terbuka dan dari piramid tersebut para herois pun muncul. Rupa-rupanya masa peralihan yang dimaksud adalah peralihan dari para herois ke penerusnya. Semua itu dilakukan untuk melatih para herois, karena kekuatan saja tidaklah cukup untuk melindungi galaksi. Jika kekuatan tidak disatukan, maka kekuatan tersebut akan hancur. Dan sebagai sesama seorang leader, Ojo pun berharap misi bisa saling membantu untuk menghadapi tantangan galaksi di masa depan.
Dan film pun berakhir. We'll be there. Oke guys, itulah alur staf film We Can Be Heroes. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika suara saya agak lemas karena Sekian dari Andy, sampai jumpa di video berikutnya. Spaceship of some kind. Miracle Guy?